Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai cara penulisan laporan kecelakaan. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu tipe kecelakaan apa yang harus dilaporkan. Jadi kecelakaan kerja yang menimbulkan kematian, kemudian yang menimbulkan cedera, baik itu cedera patah tulang, amputasi, kemudian luka bakar serius, cedera pada kepala, kehilangan kesadaran, dan cedera lain akibat bekerja di ruangan terbatas, itu semua harus dibuatkan laporan. Yang ketiga adalah cedera yang mengakibatkan seseorang tidak dapat melakukan pekerjaannya secara normal selama 7 hari. Artinya orang ini butuh dilakukan rawat jalan maupun rawat inap. Dan yang keempat adalah pekerjaan yang menyebabkan penyakit akibat kerja, ini juga harus dilaporkan. Selanjutnya, ledakan, kebakaran, atau runtuhnya sebagian infrastruktur bangunan akibat kebocoran gas, ini juga harus dilaporkan karena terhitung sebagai kecelakaan kerja. Dan yang terakhir adalah kejadian berbahaya lainnya yang berpotensi mengakibatkan near miss. Jadi belum sampai ke kecelakaan, hanya near miss saja. Tetapi near miss yang berulang kali itu dapat menyebabkan kecelakaan kerja, sehingga perlu dilaporkan. Ada 5 langkah dalam membuat laporan kerja. Yang pertama, respon dengan segera. Artinya, jika ada satu unit yang mengalami kecelakaan, maka ketika dia telah memberikan laporan, pihak HSE itu harus segera merespon. Yang kedua, ketika merespon, kita harus langsung melakukan pencarian fakta, yaitu dengan cara melakukan investigasi kecelakaan kurang lebihnya 1 kali 24 jam setelah kejadian. Itu maksimal ya. Nah, daftar yang harus diperhatikan, yang pertama adalah tanggal, waktu, dan lokasi spesifik kejadian kecelakaan, kemudian nama korban, saksi korban, terus data diri dari para saksi. Selanjutnya harus memasukkan juga mengenai kejadian sebelum terjadinya kecelakaan, tugas yang dilakukan oleh korban pada saat itu, kemudian kondisi lingkungan pada waktu terjadi kecelakaan, kondisi atau keadaan pada waktu sebelum terjadi kecelakaan, kemudian luka yang timbul baik pada korban maupun pada saksi, kemudian juga harus mencantumkan jenis perawatan. Nah, kalau bisa mencantumkan mengenai gambar-gambar rekonstruksi kecelakaan agar asumsi-asumsi itu tidak bias. Maksudnya di sini kejadian kecelakaan itu kan tidak boleh diasumsikan. Dengan adanya gambar rekonstruksi, maka akan meminimalisir asumsi dari tiap tim investigasi. Nah, langkah ketiga itu kita harus membuatkan urutan kejadian kecelakaan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nah, biasanya itu merupakan hasil analisis setelah kita melakukan investigasi dengan seluruh tim. Nah, yang harus diruntunkan atau ditulis dalam kejadian kecelakaan itu adalah penyebab kecelakaannya apa, kejadian pada saat kecelakaan itu seperti apa. Ini contohnya ya yang ada di sini. Misalnya apakah pekerja tertabrak, kemudian apakah pekerja sempat jatuh, kemudian sempat berdiri dulu, kemudian jatuh lagi, atau langsung pingsan. Nah, dan yang terakhir juga harus
cantumkan kejadian sesaat setelah kecelakaan. Jadi sebelum memberikan laporan. Nah, ini harus dibuatkan runtutan kejadiannya. Fungsinya nanti adalah untuk mengetahui benang merah kejadian kecelakaan, item mana yang menyebabkan kejadian utama. Poin yang keempat adalah kita membuatkan analisis penyebab kecelakaannya. Di situ kita harus mengkategorikan dari penyebab langsung, kemudian penyebab sekundernya atau tidak langsungnya apa, dan faktor lain yang berkontribusi. Nah, di sini kita jangan sampai terbalik dalam pengkategorian dari penyebab utama, sekunder maupun faktor kontribusi. Karena ketika kita salah memasukkan di faktor penyebab, maka kita tidak akan mendapatkan root cause-nya. Yang kelima, kita harus dapat menentukan tindakan perbaikan secara komprehensif. Jadi ketika terjadi sebuah kecelakaan, kemudian kita analisis, kita juga harus memberikan saran secara komprehensif, di mana saran tersebut harus aplikatif dan kalau bisa juga mencantumkan mengenai RAB, rancangan analisis anggaran biayanya untuk perbaikan, sehingga nanti pihak manajemen itu dapat memilih perbaikan yang mana yang sesuai dengan kondisi keuangan pada saat itu. Nah, jadi intinya ketika membuatkan sebuah laporan, di laporan kecelakaan itu harus mengemukakan info sesuai fakta dan juga menggambarkan potensi kerugiannya dengan angka. Jadi harus jelas berapa kerugian yang diakibatkan dari setiap kecelakaan dan juga harus jelas berapa rupiah yang direkomendasikan untuk meminimalisir kejadian kecelakaan selanjutnya. Kemudian di laporan kecelakaan itu harus menggambarkan kejadian sebenarnya. Jadi tidak memasukkan asumsi dari tim investigasi, melainkan sudah dari hasil investigasi yang dilakukan secara berkelompok dan tim yang ada di dalamnya tidak memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Yang ketiga, dalam laporan penyelidikan itu harus mampu menganalisis dari penyebab kecelakaan, terutama penyebab langsung atau penyebab dasar. Fungsinya, penyebab langsung itu bisa kita katakan sebagai root cause yang harus diminimalisir sehingga tidak akan menyebabkan kecelakaan di unit yang lain ataupun berulang kembali. Dan yang paling penting juga, laporan kecelakaan itu harus on time. Maksimal adalah 1 kali 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. Fungsinya adalah untuk mengetahui penyebab-penyebabnya, sehingga nanti juga didapatkan rekomendasinya apa. Dan yang paling penting adalah laporan penyelidikan tersebut jika on time pembuatannya, maka laporan ke Disnaker maupun ke Disnaker Disnaker kota maupun Disnaker provinsi itu akan on time. Nah, di sini saya memberikan contoh dari bentuk laporan insiden kecelakaan ya. Saya ambilkan dari PT Service Indonesia ini. Kurang lebihnya yang harus kita tuliskan dalam form laporan itu seperti ini. Jadi ada nama korban, alamat tempat tinggal, jenis kelamin, umur, nomor induk di perusahaan, bagiannya apa, jabatan. Kemudian harus mendeskripsikan cedera atau insidennya ya. Dari harinya kapan, pelapornya siapa, saksi langsungnya siapa, kemudian
kategori insiden, pengobatannya seperti apa. Nah, item yang paling penting juga di sini adalah mencantumkan mengenai analisis perbaikannya bagaimana. Saya rasa untuk analisa kecelakaan cukup sekian untuk pembuatan laporannya. Nah, diusahakan untuk pembuatan analisa kejadian kecelakaan ini dibuat sesuai dengan metode yang sudah Anda buat. Misalnya, Anda membuat dalam analisa HFACS, maka lampirannya di dalam ini tadi, laporan insidennya dapat di breakdown sesuai dengan metode HFACS. Begitu juga dengan kalau menggunakan metode-metode lainnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mempermudah untuk analisa selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.